Halo semuanya, hari ini kita bicara mengenai enzim. Apa itu enzim? Kata enzim berasal dari bahasa Yunani, enzyme, yang berarti di dalam sel. Lalu kita bisa bertanya, apa yang ada di dalam enzim? Sehingga kita paham arti kata enzyme itu sendiri. Enzim adalah senyawa protein. Senyawa ini dapat mengkatalis seluruh reaksi kimia dalam sistem biologi. Dengan kata lain, dengan bantuan enzim, reaksi-reaksi biologis bisa terjadi cepat, tetapi tidak mengalami perubahan struktur kimia. Percepatan reaksi terjadi karena enzim menurunkan reaksi pengaktifan. Enzim mengikat molekul substrat membentuk kompleks enzim substrat yang bersifat sementara dan lalu terurai membentuk enzim bebas dan produk. Demikian kata Leniger dalam bukunya. Sifat spesifik enzim adalah kemampuannya untuk mendiskriminasikan substratnya berdasarkan perbedaan afinitas substratnya sehingga tercapai sisi aktif dari enzim. Pada slide ini kita memperhatikan mengenai bagan dari enzim. Seperti diutarakan sebelumnya, enzim adalah senyawa protein. Tetapi jika diperhatikan dengan seksama pada bagan ini, tidak semua enzim berisikan senyawa protein. Ada juga yang dikenal koenzim dan kofaktor. Jadi tidak 100%, dengan kata lain tidak 100% enzim, 100% protein. Ada kofaktor, ada koenzim. Dan nanti kita akan membahas mengenai koenzim dan kofaktor ini dalam slide-slide berikutnya. Kita masuk pada klasifikasi enzim berdasarkan biosentris, berdasarkan tempat kerjanya, dan berdasarkan tata nama. Kita akan lihat satu-satu. Pertama, berdasarkan biosentris. Jika kita klasifikasi enzim berdasarkan biosentris, dibedakan dua, yakni enzim konstitutif dan enzim induktif. Enzim konstitutif adalah enzim yang selalu terjadi di dalam sel mikroba dalam jumlah relatif konstan. Sedangkan enzim induktif adalah jumlah enzim dalam sel tidak tetap, tergantung pada indusel. Indusel internal inilah yang membantu menghasilkan zat represor. Jika tidak, akan menghalangi pembentukan enzim. Oleh karena jumlah enzim induktif ini bisa beribu-ribu, apabila dalam medium yang mengandung substrat yang menginduksi, terutama bila substrat penginduksinya merupakan satu-satunya sumber karbon. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan tempat terjadinya. Klasifikasi ini pun terbagi atas dua, yakni endoenzim yang disebut juga enzim intraseluler dan eksoenzim atau dikenal juga dengan enzim ekstraseluler. Endoenzim adalah enzim yang dihasilkan di dalam sel, yakni pada bagian membran sitoplasma dan melakukan metabolisme di dalamnya. Sedangkan eksoenzim merupakan enzim yang dihasilkan sel, dikeluarkan dari sel sehingga bebas di dalam media yang mengelilingi sel dan bereaksi memecah bahan organik tanpa tergantung pada sel yang melepaskannya. Klasifikasi berikutnya berdasarkan tata nama. Pada tahun 1955, atas konsorsium para ahli International Union of Biochemistry dan International Union of Pure and Applied Chemistry menyusun klasifikasi enzim ke dalam 6 kelas dengan ketentuan urutan tertentu dan diberi nomor tetap. Artinya nomornya tidak berubah-ubah. Keenam kelompok itu adalah
Pertama, kelas oksidoreduksiase. Jenis reaksi katalisnya perpindahan elektron dengan bantuan koenzim NAD, NADP, FAB, lipoat, atau koenzim Qi yang termasuk di dalamnya oksidase, oksigenase, reduktase, dan lain-lainnya. Kelas yang kedua adalah transferase. Jenis reaksi katalisnya perpindahan gugus fungsional seperti gugus satu karbon aldehid dengan keton glikolosis fosfat atau gugus yang mengandung es. Kemudian yang ketiga, kelas hidrolase. Jenis reaksi yang dikatalis adalah hidrolisis, perpindahan gugus fungsional ke dalam air. Pada saat di air akan terjadi pemecahan ikatan antara karbon dengan atom lainnya melalui penambahan molekul air. Kelas yang keempat, kelas lase. Jenis reaksi katalisnya adalah perpindahan gugus ikatan ganda atau sebaliknya. Biasanya enzim ini mengkatalis pemecahan karbon dengan karbon, karbon dengan sulfur, dan karbon dengan nitrogen. Kelas yang kelima, isomerase. Jenis reaksi yang dikatalis adalah perpindahan gugus di dalam molekul yang menghasilkan bentuk isomer atau resaminasi optik dan reaksi oksidasi reduksi intramolekuler tertentu. Kelas yang keenam adalah ligase. Jenis reaksi katalisnya adalah pembentukan ikatan karbon-karbon, ikatan karbon sulfur, dan karbon nitrogen oleh reaksi kondensasi yang berkaitan dengan penguraian ATP atau pembentukan ikatan tersebut diperlukan energi ATP. Komponen lain dari enzim ada dua, yakni gugusan prostetik dan koenzim atau kofaktor dan koenzim. Gugus prostetik ini merupakan kofaktor, yaitu bagian enzim yang tidak tersusun dari protein tetapi dari ion-ion atau molekul organisme yang disebut koenzim. Gugus prostetik senyawa organik yang berikatan kuat dengan apoenzim dan sulit terurai selama reaksi berlangsung. Sedangkan koenzim adalah senyawa yang berasosiasi dengan apoenzim dan bersifat sesaat atau tidak permanen, biasanya berlangsung pada saat katalis. Secara katalistik, koenzim bersifat tidak aktif sehingga dapat disebut kosubstrat. Biasanya koenzim bertindak sebagai aseptor sementara untuk produk yang terjadi. Komponen koenzim ini kebanyakan merupakan derivat dari vitamin B. Kita lanjutkan dengan slide berikutnya, itu tentang dua mekanisme kerja enzim, yaitu mekanisme model kunci gembok dan mekanisme model induksi pas. Pada tahun 1894, Emil Fischer menganjurkan model yang menjelaskan spesifikasi enzim terhadap substrat seperti gembok atau kunci, lock and key. Alasannya, enzim dan substrat memiliki bentuk geometris dan saling memenuhi. Interaksi antara enzim dan substrat melibatkan akselerasi sisi aktif enzim pada lokus ikatan pada substrat untuk menghasilkan produk. Terjadinya reaksi antara substrat dan enzim disebabkan adanya kesesuaian bentuk ruang antara substrat dengan enzim dengan sisi aktif dan enzim. Substrat yang mempunyai daerah polar min atau positif dan non polar hidrofobik
ditempatkan pada tempat aktif yang komplementer baik bentuk maupun muatannya dengan substrat tersebut. Daerah yang bermuatan positif dan negatif serta hidrofobik pada tapak atau bentuk aktif tercipta oleh rantai peptida. Substrat memiliki peran sebagai kunci masuk ke dalam sisi aktif yang berperan sebagai gembok sehingga terjadi kompleks enzim substrat. Demikian kata Emil Fischer. Walaupun model ini menghasilkan spesifikan enzim, namun gagal menjelaskan stabilisasi keadaan transisi yang diciptakan oleh enzim, sehingga kemudian dikemukakan sebuah teori model kesesuaian terinduksi, ada induksi fit model oleh Daniel Kosland pada tahun 1959. Bagi Daniel, kecocokan induksi reaksi antara enzim dan substrat berlangsung karena adanya induksi substrat terhadap sisi aktif enzim sedemikian rupa sehingga keduanya merupakan struktur komplement atau saling melengkapi, lebih fleksibel, dan fleksibilitas itu terlihat dari sisi aktif enzim terus berubah konfirmasinya sampai substrat berikat sempurna dengan enzim. Dan akhirnya teori induktif fit ini dimungkinkan suatu situasi di mana pembentukan aktivitas suatu enzim bisa berubah-ubah, ada yang meningkat dan juga ada yang menurun. Aktivitas enzim mengalami perubahan karena beberapa hal, macam substrat dan kadar atau konsentrasi dari substrat itu sendiri. Jika substrat kecil, maka reaksinya ditentukan oleh substratnya sehingga tercapai keseimbangan antara kecepatan reaksi dan konsentrasi substrat. Jika substrat dalam keadaan berlebihan, maka reaksinya tergantung pada jumlah atau konsentrasi enzim yang ada. Perubahan yang kedua dikarenakan temperatur. Reaksi-reaksi enzim sangat tergantung pada temperatur. Tercapainya temperatur yang optimal tergantung pula pada macam enzim, susunan cairan, dan lamanya percobaan. Jalannya reaksi osimatis pada berbagai macam temperatur menunjukkan bahwa lebih tinggi temperatur, lebih kuat lakukan kurva waktu penguraian. Enzim dapat beraktivitas pada temperatur 30 derajat. Perubahan kedua adalah karena temperatur. Reaksi-reaksi enzim sangat tergantung pada temperatur. Tercapainya temperatur yang optimal tergantung pula pada macam enzim, susunan cairan, dan lamanya percobaan. Enzim dapat beraktif pada temperatur 30 derajat Celcius. Enzim menjadi inaktif pada temperatur 40 derajat Celcius. Maka inkubasi sempurna pada temperatur 25 derajat Celcius. Aktivitas enzim mengalami perubahan karena ketiga, konsentrasi ion hidrogen atau H+. Kondisi pH aktivitas tertinggi enzim tercapai disebut pH optimal. Nilai pH optimal masing-masing enzim berbeda-beda karena setiap enzim memiliki karakter tertentu dan tergantung juga pada macam dan konsentrasinya substrat yang digunakan serta syarat-syarat percobaannya. Biasanya pH optimalnya terdapat pada asam lemak atau netral, misalkan pada enzim pencernaan, enzim pepsin, pH-nya 1,2 sampai 2,5, atau tripsin, pH-nya 8 sampai 11. Aktivitas enzim mengalami perubahan juga dikarenakan molekul inhibitor. Aktivitas enzim dipengaruhi oleh beberapa jenis molekul seperti inhibitor
Berdasarkan reaksi kimia ada dua macam inhibitor, yaitu inhibitor irreversible dengan reversible. Inhibitor irreversible tidak bisa dipisahkan lagi dengan enzim dan mengakibatkan enzim tidak dapat bekerja lagi. Sementara itu, enzim inhibitor reversible dapat dipisahkan dari molekul enzim setelah berikat dengan enzim. Ada 3 macam jenis inhibitor reversible, yaitu inhibitor yang bekerja secara kompetitif, non-kompetitif, dan unkompetitif. Inhibitor kompetitif memiliki struktur yang mirip dengan substrat asli enzim dan berkompetisi dengan substrat untuk berkaitan dengan tapak atau sisi aktif enzim. Penambahan substrat dapat mengurangi daya hambat dari inhibitor kompetitif karena inhibitor bersaing dengan substrat untuk mengikat sisi aktif enzim. Aktivitas inhibitor kompetitif tergantung pada konsentrasi inhibitor, konsentrasi substrat, dan afinitas relatif inhibitor dan substrat. Inhibitor unkompetitif atau non-kompetitif dapat mengikat pada bagian enzim tetapi bukan pada sisi aktif atau tanpa terikat substrat, sehingga molekul inhibitor tidak bersaing dengan substrat. Inhibitor ini dapat mengindikasikan enzim bebas atau substrat, dan inhibitor mengikat enzim secara bersamaan membentuk kompleks enzim. Substrat inhibitor, daya kerja inhibitor sangat tergantung pada konsentrasi inhibitor dan afinitas inhibitor terhadap enzim. Kemudian kita akan melihat manfaat enzim. Cukup kita ambil dalam bidang pertanian dan kesehatan. Dalam bidang pertanian, kegunaan enzim sangat dianjurkan. Misalkan enzim lipase. Enzim ini bekerja untuk menghidrolisis lemak dan minyak menjadi asam lemak dan gliserol yang dibutuhkan dalam proses metabolisme. Atau enzim lain, yakni enzim protease. Enzim ini berperan untuk mengkatalis hidrolisis molekul protein menjadi fragmen-fragmen lebih sederhana yang menghidrolisis fragmen-fragmen polipeptida menjadi asam amino. Enzim ini berasal dari mikroorganisme. Pada bidang kesehatan, enzim sebagai diagnosis suatu penyakit. Dengan enzim bisa mendeteksi terjadi kerusakan jaringan pada tubuh manusia atau tidak. Ini fungsi enzim sebagai marker, sebagai penanda. Yang kedua, di bidang kesehatan ini manfaat enzim juga dapat mengetahui penjelasan suatu penyakit dan sekaligus digunakan sebagai obat karena enzim bisa mengkatalis reaksi-reaksi tertentu untuk memulihkan jaringan yang rusak. Demikian hari ini kita bahas mengenai enzim. Semoga kita berjumpa di lain kesempatan. Salam.